Yoshua bahkan berpikir bahwa masalah ini akan membutuhkan lebih dari $1 triliun untuk diselesaikan. Tetapi dia tidak berharap Tama menjanjikan $15 miliar kepada pihak lain. Shahid jelas juga memiliki beberapa kekecewaan. Dia juga tahu bahwa Yoshua sangat kaya, dan telah memikirkan apakah akan mengambil kesempatan ini. Pukulan keras pada Yoshua, tetapi $15 miliar jumlah ini, kurang tidak kurang, tetapi katakan lebih banyak, sebenarnya tidak banyak. Jadi, dia batuk 2 kali dan berkata, "Tuan Renza, jumlah 15 miliar, tidak kurang sedikit? Selain itu, mari kita berikan 100 km persegi tanah ke Front Bencana. Front Bencana harus sedikit banyak memberikan uang sewa kan? Kalau tidak, kami tidak bisa menjelaskan kepada orang-orang." Tama berkata dengan murah hati, "Ayo lakukan dengan cara ini Shahid. Anda kembali dan berbicara dengan para pemimpin Anda. Selain kompensasi $15 miliar, setelah Anda mengalokasikan tanah ke Front Bencana akan memberi Anda 100.000 ton lagi. Gandum setiap tahun. Bukankah terlalu nyaman bagimu untuk membeli gandum? Saya kebetulan memiliki perusahaan pelayaran sendiri. Ketika saatnya tiba, saya akan membeli gandum di Indonesia dan mengantarkan serta melayani Anda langsung ke pelabuhan Anda." Tama tahu bahwa bagi Shahid dan juga para pemimpin mereka, masalah yang dihadapi lebih dari sekadar perang, dan itu adalah mata pencaharian dasar. Awalnya, mereka adalah satu-satunya pengekspor biji-bijian di Timur Tengah. Tetapi perang yang sedang berlangsung telah menyebabkan penurunan terus-menerus dalam produksi biji-bijian mereka, dan kekurangan biji-bijian telah menjadi masalah besar bagi mereka. 100.000 ton gandum, yang harganya lebih dari 200 juta yuan, dikonversi menjadi dolar kurang dari 40 juta, tetapi bagi mereka, pergi ke luar negeri untuk mengimpor makanan bukanlah harga yang sama. Selain itu, situasi keuangan mereka saat ini sangat buruk sehingga memberi mereka solusi 100.000 ton gandum per tahun dapat sangat bermanfaat bagi mereka, dan memberi makan lebih dari 200.000 orang bukanlah masalah. Shahid dalam hatinya setelah menjalani semua kondisi, jauh di lubuk hatinya telah membuat penilaian sendiri. Dia merasa bahwa kesepakatan ini sangat bagus nilainya, dan untuk pihaknya, tidak hanya mendapatkan banyak manfaat, tetapi juga sekutu yang kuat. Itu adalah pasti hal yang baik. Dan dia juga tahu betul bahwa dia mampu menangkap 10.000 tentara front kataklismik, dan bukan seberapa kuat kemampuannya sendiri, tetapi sepenuhnya mengandalkan bantuan Tama. Jadi, saat ini, dia terlalu malu untuk melanjutkan tawar-menawar dengan Tama. Jadi dia berbicara, "Tuan Renza, saya perlu bertanya kepada kepemimpinan. Jika kepemimpinan baik-baik saja, masalah ini diselesaikan." Shahid mengambil telepon satelitnya dan melangkah keluar dari ruang konferensi yang ada di dalam gunung. Di telepon, dia memberi pemimpinnya seluruh umpan balik tentang situasi tersebut. Persyaratan pertahanan terkoordinasi Front Bencana, bantuan dalam melatih tentara, dan inisiatif untuk tinggal di zona penyangga membuat para pemimpin Shahid sangat puas. Bagaimanapun, ini benar-benar dapat meningkatkan keamanan mereka dengan sangat baik, serta mengurangi kecemasan mereka saat ini. Kompensasi $15 miliar dan persyaratan 100.000 ton gandum per tahun membuatnya semakin senang. Selain itu, ada klausul bonus yang melekat pada ini, yaitu netralitas Hamid yang sebenarnya. Hamid sekarang berada di oposisi, yang terkuat dalam hal kekuatan keseluruhan. Jika dia tidak memulai serangan, maka tekanan pada pasukan pemerintah untuk bertahan juga akan jauh lebih mudah. Karena itu, dia segera bertepuk tangan dan menyetujui persyaratan Tama. Shahid mendapat lampu hijau dan kembali ke ruang konferensi dengan sangat gembira dan segera berkata kepada Tama serta Yoshua, "Tuan Renza, Tuan Winarta, pemimpin kami telah menyetujui persyaratan tadi. Jika tidak ada masalah lain, silakan ikut saya ke Damaskus untuk menandatangani perjanjian." Tama melihat waktu dan tersenyum, "Aku harus buru-buru kembali ke Indonesia.
jadi aku tidak akan pergi denganmu." Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Yoshua, "Yoshua, pergilah dan tentukan persyaratan khusus dengan mereka serta kapan dan bagaimana membayarnya, dan juga kapan harus membebaskan orang-orang itu. Untuk masalah biji-bijian kamu tidak perlu khawatir. Biarkan mereka melihat di pelabuhan mana yang lebih tepat untuk menerima barang. Maka aku akan langsung mengatur kapal kargo untuk mengirim biji-bijian." Yoshua berkata, "Tuan Renza, bagaimana aku bisa membiarkanmu khawatir tentang makanannya? Biarkan aku yang mengurusnya." Tama melambaikan tangannya. 100.000 ton gandum tidak ada artinya bagi Anda dan saya. Saya memiliki perusahaan pelayaran yang sudah jadi, teman-teman lokal juga kooperatif. Ketika saatnya tiba, apakah akuisisi atau pengiriman harus relatif sederhana, jadi Anda lakukan, tidak perlu ikut campur. Mereka memberi Anda tanah, Anda juga harus menghabiskan banyak sumber daya keuangan, sumber daya material, dan energi untuk membangun. Anda hanya mengurus bagian ini, tidak apa-apa." Yoshua mengangguk dengan penuh terima kasih dan bertanya, "Tuan Renza, apakah kamu ingin melihat pemilihan lokasinya?" Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Kamu pasti tahu lebih banyak tentang pertempuran daripada aku, jadi biarkan kamu memutuskan pemilihan lokasi tertentu." "Oke," Yoshua berkata tanpa ragu-ragu, "kalau begitu kemajuan apapun, bawahanmu akan melapor kepadamu tepat waktu." Ungkapan bawahan Yoshua ini membuat ekspresi Hamid dan Shahid tersentak. Mereka sendiri penasaran. Tama awalnya berseberangan dengan Yoshua. Dia lebih dulu membantu Hamid untuk mengalahkan Yoshua dengan telak, dan membantu Shahid untuk menangkap 15.000 tentara Yoshua. Tidak tahu bagaimana Tama tiba-tiba mulai membantu Yoshua untuk memecahkan masalah pangkalan belakang hari ini. Sekarang tiba-tiba mendengarkan Yoshua menyebut dirinya bawahan. Hati keduanya terkejut tak terkira. Menurut makna ini, front bencana seharusnya menjadi milik Tama. Tepat ketika keduanya terkejut, Tama berkata kepada Yoshua, "Anda langsung pergi ke Damaskus dengan Shahid di pesawatnya. Saya akan langsung pergi ke Beirut setelah saya berbicara dengan Hamid." Yoshua dengan hormat berkata, "Ya, Tuan Renza." "Maka bawahanmu akan pergi dulu?" Shahid kemudian sadar kembali, meskipun di dalam hatinya ada banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada Tama, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa ini bukan saatnya untuk menanyakan kata-kata ini. Jadi dia berinisiatif untuk mengatakan kepada Tama, "Tuan Renza, lalu saya akan kembali ke Damaskus dulu. Terima kasih atas bantuan Anda yang terus-menerus dan saya berharap dapat bertemu Anda lagi." Tama menganggukkan kepalanya dan tersenyum. "Oke Shahid, sampai jumpa lagi." Tama dan Hamid mengirim kedua pria itu ke pintu dan menyaksikan keduanya lepas landas dengan helikopter. Hamid kemudian kagum, "Kakak Renza, kamu benar-benar luar biasa. Front bencana yang terkenal, kenapa mereka tiba-tiba menjadi anak buahmu?" Tama tersenyum dan bertanya kepadanya, "Apakah kakak sudah mendengar tentang tindakan front bencana beberapa waktu lalu?" Hamid menggaruk-garuk kepalanya, "Tempat saya agak tertutup untuk informasi. Sampai Anda mengatakan bahwa Anda ingin membawa Yoshua untuk bernegosiasi. Saya terutama bertanya tentang situasi front kataklismik baru-baru ini. Saya mendengar bahwa mereka telah memakan salah satu keluarga besar teratas di Indonesia, memaksa keluarga itu untuk menyerahkan setengah dari aset mereka. Saya ingin tahu apakah itu benar?" Dengan bangga Tama berkata, "Sebenarnya mereka tidak memakan keluarga itu, melainkan dimakan oleh keluarga itu, dan aku adalah kepala keluarga itu." Setelah mengatakan itu, Tama menoleh dan menatap Hamid yang terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, dengan front bencana, kamu bisa menjadi tuan tanah dengan tenang. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu." Hamid kembali sadar dan buru-buru berkata, "Kakak, sejujurnya, saya benar-benar tidak mengerti bagaimana berkembang di masa depan. Dapatkah Anda menunjukkan jalan yang jelas kepada saya?" Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.